definisi Makkiyah dan Madaniyah. Para ulama mendefinisikan Makkiyah dan Madaniyah menjadi 3 sudut pandang. Pendapat pertama tentang Makkiyah dan Madaniyah berfokus pada aspek tempatnya. Menurut pandangan ini, Makkiyah adalah ayat yang diturunkan di kota Mekah, walaupun terjadi setelah hijrah Nabi Muhammad SAW. Sedangkan Madaniyah adalah ayat yang diturunkan di kota Madinah. Berdasarkan pemahaman ini, jadi ayat yang turun di sekitar wilayah Mekah seperti Mina, Arafah, dan Hudaybiyah digolongkan sebagai ayat Makkiyah. Sedangkan ayat yang diturunkan di sekitar Madinah seperti Badar dan Uhud ini digolongkan sebagai ayat Madaniyah. Namun, pendapat ini dianggap kurang tepat dan problematik karena tidak mencakup ayat-ayat yang turun di luar Mekah dan Madinah. Misalnya surat At-Taubah ayat 42 yang turun di Tabuk dan surat Az-Zukhruf ayat 45 yang turun di Baitul Maqdis, Palestina saat peristiwa Isra Mi'raj. Karena tidak mencakup semua lokasi turunnya ayat, pendapat ini dinilai tidak tepat dan problematis. Pendapat kedua tentang Makkiyah dan Madaniyah ini berfokus pada aspek sasaran atau orang yang diseru oleh ayat Al-Quran. Menurut pandangan ini, Makkiyah adalah ayat yang ditujukan kepada penduduk Mekah, sedangkan Madaniyah adalah ayat yang ditujukan kepada penduduk Madinah. Ayat yang diawali dengan redaksi Ya Ayyuhan Nas yang berarti wahai manusia atau Ya Bani Adam ini dianggap surat Makkiyah karena menggambarkan kondisi masyarakat Mekah yang masih didominasi oleh kekafiran. Sebaliknya, ayat yang diawali dengan Ya ayyuhalladzina amanu yang artinya wahai orang-orang beriman ini dianggap ayat Makkiyah karena mayoritas penduduk Madinah ini telah beriman. Namun, pendapat ini itu juga dianggap masih problematik atau masih belum ideal karena tidak mencakup semua ayat-ayat Al-Quran. Banyak ayat yang tidak diawali dengan surat-surat tersebut seperti surat Al-Ahzab ayat 1 dan surat Al-Munafikun ayat 1. Selain itu, ada ayat Madaniyah yang menggunakan redaksi Ya Ayyuhan Nas, misalnya An-Nisa ayat 1 dan Al-Baqarah ayat 21. Serta ada juga ayat Makkiyah yang diawali dengan Ya ayyuhalladzina amanu seperti Al-Hajj ayat 70. Oleh karena itu, para ulama seperti Imam Az-Zarqani menilai bahwa meskipun pendapat ini memiliki dasar yang benar secara substansial, tetapi pendapat ini masih belum dapat dijadikan pedoman ideal dalam mengklasifikasikan seluruh ayat Makkiyah dan Madaniyah. Pendapat ketiga adalah tentang surat Makkiyah dan surat Madaniyah berfokus pada aspek isi pembahasannya. Menurut pandangan ini, surat Makkiyah adalah yang isinya pembahasannya mencakup akidah dan tauhid seperti mengajarkan tentang pedoman hidup. Sedangkan surat Madaniyah adalah yang isi pembahasannya mencakup hukum-hukum muamalah dan hukum-hukum Islam. Tetapi pendapat ini masih dianggap kurang tepat karena tidak semua surat berisi tentang pedoman dan hukum-hukum Islam. Pendapat yang keempat tentang surat Makkiyah dan surat Madaniyah berfokus pada waktu turunnya wahyu. Berdasarkan turunnya wahyu, jadi sebelum Nabi Muhammad SAW hijrah, surat ini dinamakan dengan surat Makkiyah. Sedangkan sesudah Nabi Muhammad SAW hijrah termasuk dalam surat Makkiyah. Pendapat keempat ini yang paling dianggap paling sahih, ideal, dan menyeluruh untuk mengklasifikasi dan seluruh ayat Al-Quran. Karena banyak yang menyetujui juga para ulama. Contoh surat yang pertama adalah surat Al-Maidah ayat 3. Yang kedua surat An-Nisa ayat 58. Yang ketiga surat Anfal ayat 1. Semuanya termasuk kategori surat Madaniyah. Meskipun sebagian diturunkan di Mekah atau di luar Madinah, ayat-ayat tersebut tetap tergolong Madaniyah karena turunnya terjadi setelah Nabi Muhammad SAW hijrah ke Madinah.
karakteristik Makkiyah dan Madaniyah. Karakteristik Makkiyah yaitu ada 6. Yang pertama, mengandung ayat sajadah menunjukkan keagungan Allah dan ajakan untuk serta sujud kepadanya. Yang kedua, mengandung kata kala yang terdapat 33 kali dalam 15 surat. Kata ini berarti sekali-kali tidak digunakan untuk menegur atau menolak keras pandangan orang kafir. Yang ketiga, mengandung lafaz ya ayyuhan nas tanpa ya ayyuhalladzina amanu kecuali surat Al-Hajj. Seruan umum kepada seluruh manusia menunjukkan sifat universal dakwah mereka. Yang keempat, memuat kisah para nabi dan umat terdahulu sebagai pelajaran dan penghibur bagi Nabi Muhammad dan menghadapi penentang. Yang kelima, memuat kisah Nabi Adam dan Iblis kecuali surat Al-Baqarah, menunjukkan awal mula penciptaan manusia dan konflik ketaatan kepada Allah. Yang keenam, dibuka dengan huruf-huruf muqatta'ah kecuali Al-Baqarah dan Ali Imran, sebagai tantangan bagi orang Arab terhadap keajaiban bahasa Al-Quran. Contohnya seperti Alif, Lam, Mim, dan Ha Mim. Lanjut, karakteristik Madaniyah yaitu ada 3. Yang pertama, setiap surat yang di dalamnya terdapat penjelasan tentang kewajiban dan hukuman hal, misalnya hukum zakat, jihad, waris, pernikahan, dan hukuman bagi pelaku zina atau pencuri. Yang kedua, setiap surat yang di dalamnya menyebut orang-orang munafik, kecuali surat Al-Ankabut menyebut orang-orang munafik itu, karena kemunafikan baru muncul di Madinah setelah Islam kuat dan menjadi kekuatan politik. Yang ketiga, setiap surat yang di dalamnya terdapat bantahan terhadap ahlul kitab, karena interaksi umat Islam dengan mereka terjadi setelah di Madinah. Di sini saya akan menjelaskan perbedaan jumlah surat Makkiyah dan Madaniyah. Para ulama berpendapat dalam menetapkan jumlah surat Makkiyah dan Madaniyah. Yang pertama, Abu Abdillah Badaruddin Muhammad bin Abdillah Az-Zaski menyebut surat Madaniyah sesuai urutan turunnya. Adapun surat Al-Mutaffifin terdapat perbedaan pendapat. Ibnu Abbas pernah mengatakan bahwa Al-Mutaffifin adalah surat yang terakhir turun di Mekah. Maka jumlah surat yang turun di Mekah adalah 85 dan jumlah keseluruhan surat yang turun di Madinah ada 29 berdasarkan perbedaan riwayat. Perbedaan jumlah surat Makkiyah dan Madaniyah. Dalam kitab-kitabnya ada Nasibah wal Masjid mengatakan Madinah yang disepertikan ulama ada 20, sedangkan yang di perselisihan dan selainnya adalah Makkiyah menuruti kesepakatan ulama. Manfaat mengetahui Makkiyah dan Madinah. 1. Mempermudahkan dalam perbedaan ayat yang menasihatkan dan ayat yang dinasihatkan. 2. Mengetahui sejarah menetapkan hukum dalam tahapan-tahapannya. 3.
mengetahukan kepercayaan tahapan keaslian Al-Quran. 4. Mengetahukan sejarah hukum Nabi Muhammad SAW melalui ayat-ayat Al-Quran. 5. Membuat dalam memahami dan menafkahi ayat-ayat Al-Quran. Oke, baik, dari beberapa penjelasan tadi dapat disimpulkan bahwa dari keempat pendapat para ulama yang paling sahih dan paling banyak disetujui oleh kebanyakan orang adalah dari pendapat keempat yang berfokus pada aspek turunnya wahyu. Karena dengan pendapat ini dapat menyeluruh dan mengklasifikasikan surat Makkiyah dan surat Madaniyah di seluruh ayat suci Al-Quran. Halo guys, kita mau mengerjakan ya. Jam kulit kurang dulu. Kita mau mengerjakan tugas apa ini? Tugas TS-nya di Al-Quran, guys. Siun. Di video ini. Ini lagi asisten bapak, ngempit jubah bapak. Oh apa? Asisten apa? Ini bersama teman-teman kita ada di kampus. Next time. Halo guys. Gawe ikut. Engko ada dhewe ya. Mari kita dhewe. Apa kan? Mari kesuk ngene, kita ditangi mendukul. Mesti dhewe. Wis engko we pas yang ngene wis. Heeh. Halo guys, kita sudah membuat video TS ya. Ini butuh perjuangan ya. Ini hujan nih loh. Sangat hujan, guys. Yo, jangan lupa disaksikan. Jangan lupa like and subscribe. Komen ya, guys. Jangan lupa di subscribe ya. Tet.